Halo, kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri Dewi Liu bersama ketiga teman saya ada Kak Ranli, Kak Yosita bersama Kak Indah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pekebaran Injil di Kalimantan. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai keadaan agama masyarakat di Kalimantan Selatan sebelum pekebaran Injil. Kehidupan di Kalimantan Selatan sebelum pekebaran Injil, mereka hidup terpencil dan berpegang pada agama suku mereka yang disebut agama Kaharingan. Agama Kaharingan adalah agama animisme yang tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam ajaran agama Kaharingan, banyak hal yang didapat, baik itu filsafat, etika, ritual, dan nilai-nilai yang menjadi bekal bagi penerus generasi agama Kaharingan agar agama tersebut tetap bertahan dalam menghadapi tantangan global. Di setiap kampung ada seorang kepala yang disegani karena mempertahankan adat dan agama nenek moyang. Saya Ranli akan menjelaskan tentang tokoh, metode, kekristenan yang ada di Kalimantan Selatan, Timur, dan Barat. Yang pertama ada tokoh yang di Kalimantan Selatan. Di situ pada tahun 1829, seorang pendeta bernama Bender Huns yang bekerja di kalangan orang-orang Tionghoa di Batavia, dia mengunjungi Kalimantan Barat dan Selatan. Lalu dia mengirim laporan tentang keadaan yang ada di Kalimantan Selatan ke orang-orang Eropa. Lalu para RMG atau orang-orang Eropa tertarik dan mengirim pada tahun 1834 mereka mengirim 2 orang Zendeling, lalu pada tahun 1836 menyusullah 4 orang Zendeling. Nah, dalam tahun-tahun kemudian para utusan Zendeling ini semakin bertambah dari tahun ke tahun dan dari tahun 1834 sampai 1857, RMG dan lembaga lain mengutus 20 orang ke Kalimantan. Tetapi karena banyak dari mereka yang meninggal dan mempunyai masalah kesehatan, maka mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka. Nah, akan tetapi mereka menemukan kesulitan dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Nah, pemerintah Hindia Belanda ini enggan untuk menerima utusan-utusan Injil lain selain warga negara Belanda. Dan orang-orang Belanda juga merasa khawatir kalau misalkan mereka diperalat oleh pemerintahnya untuk merongrong kekuasaan Belanda di Indonesia yang baru saja digoncangkan oleh Perang Diponegoro. Para utusan tersebut harus menunggu izin dari Batavia berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk dapat menyebarkan ajaran-ajaran terutama ajaran pekabaran Injil. Nah, setelah lolos dari pemeriksaan oleh pejabat-pejabat pemerintah, ada seorang tokoh namanya Bernstein yang pada tahun 1835 dia pergi ke Kalimantan dan mengadakan perjalanan yang jauh dan akhirnya dia memilih Banjarmasin untuk sebagai pangkalan dalam pekabaran Injil. Nah, Bernstein ini mulai menetap di kota itu dan melayani orang-orang Kristen yang ada di tempat itu. Yakni ada juga orang-orang Eropa dan ada orang-orang Indonesia dari daerah-daerah lain. Nah, di samping itu, dia juga bekerja di tengah-tengah orang yang bukan Kristen di Banjarmasin, yaitu ada orang-orang Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Nah, setelah Bernstein pergi ke Banjarmasin untuk mengabarkan Injil, lalu teman-teman Bernstein juga mengikuti. Dan Bernstein dan teman-temannya ini mendirikan pos pekabaran Injil yang pertama itu pada tahun 1838 di tempat yang letaknya 40 km di sebelah barat laut dari Banjarmasin di wilayah Sungai Kapuas. Dan daerah ini juga termasuk dalam lingkungan pengaruh Belanda sehingga keamanan yang ada di lingkungan itu sangat terjamin.
Setelah membuat pos-pos pekabaran Injil, di situ mulai ada usaha daripada para zendeling untuk memengaruhi masyarakat Dayak yang ada di sekitar mereka. Usaha atau metode pekabaran Injil yang dilakukan oleh para zendeling di Kalimantan, yaitu dalam tahun-tahun pertama, para zendeling itu berusaha untuk mempengaruhi orang-orang Dayak, dan mereka menetap di sebuah kampung, dan mereka mendirikan sekolah dan mulai mengadakan kebaktian-kebaktian. Para zendeling sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan pola kehidupan dari masyarakat Dayak. Bahkan dalam setiap kegiatan, mereka menggunakan bahasa Dayak. Para zendeling juga mencoba membangun dan mengikat persahabatan dengan para kepala sampai melakukan upacara angkat saudara dengan tukar darah. Harapan dari para zendeling adalah supaya kepala-kepala itu masuk Kristen, lalu rakyat pun juga ikut masuk Kristen dengan sendirinya. Nah, pemerintah juga bahkan melarang diadakan upacara agama suku pada hari Minggu supaya kebaktian Kristen tidak terganggu. Pendekatan atau metode yang dilakukan para zendeling ini ternyata kurang berhasil. Mereka menilai daya tahan agama dan kebudayaan Dayak terlalu rendah, dan mereka juga kurang memahami kedudukan para kepala. Nah, karena metode yang pertama, keadaan tidak memungkinkan untuk para zendeling meyakinkan masyarakat Dayak atau masyarakat di Kalimantan Selatan, maka para zendeling mencoba untuk memakai metode yang lain. Para zendeling berpikir kalau masyarakat suku Dayak tidak mau mengakui wibawa mereka dan tidak bersedia mendengarkan Injil, apalagi mau untuk menerima Injil. Jadi pada akhir tahun 1843, para zendeling RMG mulai menebus orang-orang yang menjadi budak karena soal hutang. Orang-orang ini atau para pandeling akan menjadi milik zendeling, tetapi orang-orang pandeling ini akan diberi kesempatan untuk mengumpulkan uang dengan cara bekerja bagi zendeling, dan bila uangnya sudah cukup, ia dapat menebus dirinya. Nah, para pandeling ini tidak dipaksa untuk masuk dalam kekristenan, tetapi diwajibkan untuk mengikuti kebaktian-kebaktian. Metode ini tidak jauh berbeda dengan metode yang dipakai di Minahasa. Tetapi di Kalimantan Selatan terkhususnya, metode ini tidak membawa hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para zendeling. Karena orang Dayak atau masyarakat Dayak belum sempat mengenal orang Eropa dan agama Kristen dalam pergaulan yang berabad-abad lamanya. Mungkin saja di Kalimantan Selatan metode ini berhasil jika para pekabar Injil atau zendeling tidak segera membaptis para kepala adat dan orang lain yang mau masuk Kristen, tetapi memberi waktu untuk mereka meyakinkan teman-teman sesukunya terlebih dahulu. Para zendeling yang mengabarkan Injil di Kalimantan Selatan ini, mereka terlampau dalam pengaruh individualisme Barat. Mereka tidak memahami bahwa masyarakat suku harus mengambil keputusan secara bersama-sama. Kita beralih ke kekristenan di Kalimantan Timur. Nah, kekristenan di Kalimantan Timur atau pekabaran Injil di Kalimantan Timur itu berlangsung pada tahun 1929 yang dibawa oleh Lembaga Christian and Ministry Alliance atau CAMA atau CMA yang datang dan bekerja di Kalimantan Timur. Nah, tenaga CAMA yang bekerja di Kalimantan Timur ini bertentangan dengan persoalan yang dialami oleh RMG di Dayak Kalimantan Selatan. Dan mereka tidak keberatan untuk membaptis orang sesudah pendidikan yang berlangsung beberapa hari atau beberapa bulan saja. Bahkan perkembangan gereja di Kaltim jauh lebih pesat ketimbang di Kalimantan Selatan. Kita berpindah ke kekristenan yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kekristenan atau pekabaran Injil yang terjadi di Kalimantan Barat itu sejak tahun 1933, Christian and Ministry Alliance atau CAMA yang bekerja juga di Kalimantan Timur itu bekerja juga di
Kapuas besar di Kalimantan Barat. Nah, sebelum CAMA atau Christian Ministry Alliance ini yang datang ke Kalimantan Barat ini sebelumnya pada tahun 1839 sampai 1850 sudah terdapat juga tenaga zending dari Amerika Serikat di daerah Kalbar ini. Namun usaha dari zending Amerika ini tidak membawa hasil yang baik dan nyata sehingga dihentikan begitu saja. Dan pada tahun 1906, Board of Foreign Mission of the Methodist Episcopal Church di Amerika yang telah bekerja di Sarawak itu menangani karya pekabaran Injil di kalangan orang Tionghoa di Pontianak dan di sekitarnya. Sehingga karya pekabaran Injil ini meluas dengan cepat dan mulai pada tahun 1922 mencakup pula orang Dayak yang ada di daerah tersebut. Tetapi pada tahun 1928, Zending Methodist menarik diri dari Kalimantan dan Jawa, sehingga usaha pekabaran Injil di Kalbar atau di Kalimantan Barat ini diserahkan kepada GPI yang meneruskannya dalam kerjasama dengan Basler Mission. Nah, sementara itu telah berdiri Jemaat Mandiri yang kemudian berkembang dan pada tahun 1967 menerima nama sebagai Gereja Kristen di Kalimantan Barat. Saya Indepreti Panjaitan akan melanjutkan materi tentang tantangan dan solusi kekristenan di Kalimantan Selatan, Timur, dan Barat. Yang pertama yaitu tantangan di Kalimantan Selatan. Tantangan di Kalimantan Selatan yaitu karena masyarakat di Kalimantan itu belum bergaul dengan orang-orang Eropa berabad-abad lamanya, seperti orang-orang Minahasa dan agama Kristen, bagi agama yang baru saja mereka kenali. Sehingga pengaruh pada saat itu pengaruh Islam sangat cukup besar di Kalimantan Selatan. Awalnya mereka menggunakan metode yang kurang teratur dan tidak sistematis. Akibatnya, metode yang mereka lakukan itu bersimpang siur dan meleset, sehingga metode mereka itu tidak berhasil. Pada tahun 1859, seluruh usaha zendeling di Kalimantan Selatan mengalami kehancuran dan mendatangkan perang yang disebut Perang Hidayat atau Perang Kulit Putih karena orang-orang Dayak marah kepada orang-orang Belanda yang mewajibkan mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan membayar pajak dalam bentuk uang. Pekabaran Injil di Kalimantan Barat pada tahun 839 sampai 1850 sebenarnya sudah terdapat tenaga zending dari Amerika di Kalimantan Barat. Namun, usaha yang mereka bawa tidak membuahkan hasil yang nyatanya sehingga dihentikan begitu saja. Selanjutnya, solusi kekristenan di Kalimantan Selatan, Timur, dan Barat. Solusi yang dilakukan Zendeling adalah memilih kepala suku yang baru untuk kembali memimpin mereka, karena beberapa orang kepala suku yang telah dibaptis, sehingga para Zendeling boleh menetap di tengah-tengah masyarakat Dayak. Dan mereka dibiarkan mengabarkan Injil, tetapi mereka tidak diizinkan membawa perubahan dalam pola kehidupan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Selanjutnya, pekabaran Injil dan gereja sekitar tahun 1990, yang dimana orang Kristen Protestan yang ada di seluruh wilayah Kalimantan berjumlah kurang lebih 700.000 jiwa, yang sepertiganya termasuk GKE. Di samping itu terdapat kurang lebih 500.000 jiwa Katolik dan 80% di Kalimantan Barat. Nah, pada tahun 1995, anggota KINMI atau GKII di Kalimantan Barat termasuk yang belum dibaptis, yang berjumlah
kurang lebih 60.000 orang. Saya Yusita Bana, jadi kesimpulan dari kelompok 12 adalah metode yang para jendeling lakukan di Kalimantan kurang teratur dan tidak sistematis. Akibat metode yang mereka lakukan bersimpang siur dan meleset. Sehingga metode yang mereka lakukan tidak berhasil. Harapan Jending supaya daerah pedalaman dapat dikristenkan seluruhnya sehingga suku Dayak dimasukkan dalam satu gereja suku yang besar, sama seperti dengan orang Batak dan orang Toraja. Namun harapan itu meleset karena di Kalimantan tidak sampai terjadi pertobatan massal, maka gereja Kristen di Kalimantan merupakan minoritas kecil yang berbagi beberapa lembaga. Usaha pekabaran Injil yang dilakukan di Kalimantan Jendeling dilakukan merupakan suatu hal yang mengesankan. Mereka memang pekabaran Injil di Kalimantan tidak jauh berbeda dengan pekabaran Injil di daerah lainnya. Tetapi usaha pekabaran Injil yang ada di Kalimantan merupakan suatu yang luar biasa, meskipun sangat sulit untuk dicapai bagi Jendeling, bahkan timbul peperangan, namun upaya Jendeling untuk mengkristenkan suku Dayak dan dapat dimasukkan dalam satu gereja suku yang besar merupakan suatu hal yang patut disyukuri. Terima kasih.